Welcome to church. This is a special place to encounter God with people who are on a similar journey. No one is here by accident, and God's love for us is unfailing. This is a community that invites you to bring your struggles, your joy, and your regrets. No matter where your life has taken you, God is for you, and His faithfulness will sustain you. You are not here by accident. Today is a new day, and Jesus is worthy of our praise. So let's worship the God of all hope. Let's pray to the God who restores, and let's surrender to the God who's making all things new. You are welcome here. Shalom to BM. Sekali lagi aku mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita bagi Tuhan. Shalom. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebuah sukacita kembali untuk bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya kasih Tuhan Yesus, bahwa hanya pribadi Dia yang terindah, yang luar biasa, yang berkuasa selama-lamanya. Thank you, Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my
bilang Shalom to BM. Shalom. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Choir, are you ready? Yeah, come on. Hallelujah. Come on to BM. Let's go. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, sebab kau telah ubahkan, kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Let's go! Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang percaya mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Mari sama-sama kita nyatakan. Amin. Kau tahu barataku jadi tarian. Hapus segala dosa masa laluku. Let's go to BM. Come on, kita mau melompat buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama sorakan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on, Kevin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Jesus. Hallelujah. Say Jesus. Hallelujah. Come on, Jesus. Sama-sama ya. Mari lambaikan tanganmu. Come on ya. Tuhan, come on. Let's go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Come on to BM. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Haleluya. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi
bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia hanyalah satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Biarlah musik memuji Tuhan ya sambil bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan ini. Para pa 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 pa. Sekali lagi. Para pa 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 pa. Come on, choir, sing it. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Kasih tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan Yesus. Shalom 2PM. Sekali lagi aku mau dengar dong suaranya. Shalom 2PM. Sebelum duduk, boleh dong tos kanan kirinya sambil bilang welcome home brother, welcome home sister. Oke, silakan duduk kembali. Baik, senang banget ya kita hari ini tiap hari Minggu ya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tanya dong, siapa yang baru pertama kali hadir di ibadah 2PM? Boleh diangkat tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Apakah ada? Oke, puji Tuhan, semuanya adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia ya. Oke, teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Sambil teman-teman melakukan persembahan, di sini izinkan aku untuk sharing sedikit ya. Apa itu konsep daripada persembahan atau offering itu sendiri ya teman-teman.
Nah, kalau kita bicara mengenai persembahan atau offering itu, konsepnya tuh bukan kita kayak lagi ngasih sesuatu ke Tuhan. Konsepnya itu bukan kita kayak lagi bayar ke Tuhan, apalagi nyumbang gereja. Bukan ya teman-teman ya. Melainkan persembahan itu adalah tentang kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena aku percaya kita semua di sini tuh aware, sadar betul bahwa segala sesuatu yang kita punya, mau itu pekerjaan, bisnis, pendidikan, keluarga, kesehatan, itu boleh kita punya semua karena ACC-nya Tuhan, karena izinnya Tuhan. Kalau Tuhan gak izinin, ya kita gak akan bisa punya itu semua. Makanya ketika kita melakukan persembahan, kita sedang mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Nah, dan aku tuh juga suka banget sama salah satu ayat ini dari Kisah Rasul 20 ayat 35b yang isinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah dulu tuh aku kalau denger ayat ini tuh aku bingung gitu, ini Tuhan konsepnya gimana sih? Namanya orang dapat sesuatu pasti lebih seneng dong daripada disuruh ngasih, bener gak? Sampai akhirnya aku coba untuk sedikit demi sedikit, aku coba untuk praktekin. Aku coba untuk jadi orang yang kayak lebih berbagi, lebih giving gitu ya. Dan ternyata bener loh teman-teman. Happy-nya kita ketika kita bisa berbagi itu jauh lebih real gitu. Kayak jauh lebih valid gitu. Ketimbang pada saat kita menerima sesuatu. Ya karena yang namanya firman Tuhan itu gak pernah bohong ya kan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau dia bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya kenyataannya juga akan seperti itu. Amin ya teman-teman ya. Nah dan aku juga percaya persembahan itu bukan tentang uang. It's not about the money. Karena Tuhan aja bilang di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi persembahan itu bukan tentang uang, tapi tentang hati kita. Gimana kita tuh boleh bersyukur banget, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya. Aku bisa ada sampai sekarang, itu tuh semua karena Tuhan. Kita bisa melakukan persembahan dengan hati yang terbaik, hati yang bersuka cita, amin. Nah, di layar depan sudah ada QR Code, di bangku depan teman-teman juga sudah ada QR Code. Boleh silakan di scan dan dipastikan untuk nama penerimanya adalah atas nama GBI PRJ. Aku mau undang kita untuk bisa masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul dalam rumah-Mu Bapa, memuji dan menyembah Engkau. Pada siang hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang terbaik, hati yang bersuka cita Bapa. Dan kami doakan persembahan ini Bapa bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, aku punya beberapa informasi hari ini ya. Yang pertama adalah mengenai cool ya. Luar biasa ya. Nah kalau ditanya kenapa sih 2PM tiap minggu tuh gak bosen-bosen ajakin cool. Gak pernah skip infoin mengenai cool, kenapa sih? Ya karena teman-teman tuh harus paham ya. Dampak daripada cool itu tuh luar biasa banget. Karena kalau boleh dibilang, aku juga salah satu produk daripada komunitas. Makanya kita selalu ajakin kalian, karena kita gak mau happy sendirian. Kita pengen kalian juga ngerasain apa yang kita rasain ya. Dan di 2PM itu terkenal, kita punya berbagai jenis cool yang spesifik banget. Yang dibikin sesuai dengan kebutuhan dewasa muda yang ada di sini. Kalau ada yang bilang, Kak aku rumahnya jauh, kita punya cool yang online ya. Kalau ada yang baru married, kita punya cool yang couples ya. Mau yang early 20s ada, mau yang mid 20s ada. Jadi kalau teman-teman rindu bisa langsung di scan aja QR code-nya. Dan kita bisa arahin kalian untuk join ke cool yang paling sesuai sama kalian ya. Selanjutnya di sini kita juga 2PM itu selalu open for volunteers ya. Aku tuh happy banget. Kalau ngelihat 2PM tuh kita bidang pelayanannya udah berkembang sangat-sangat luar biasa ya. Ada praise and worship, ada sosmed, stagehand, usher and greeter. Dan yang paling terbaru kita juga punya tim hospitality. Jadi buat teman-teman yang punya kemauan, punya kerinduan, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, langsung aja join bareng-bareng di sini ya. Kalian bisa scan untuk QR code-nya dan kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Nah, yang selanjutnya jangan lupa juga di follow-follow ya Besti ya.
Follow Instagramnya 2PM, ada juga TikToknya 2PM. Coba aku mau denger dong suara-suara yang udah follow Instagram dan TikToknya 2PM. Itulah suara-suara followers yang sejati. Diberkatilah hidup kalian. Oke. Dan yang terakhir, yang paling exciting banget, hari ini kita punya Coffee Lounge ya. Suaranya semangat banget ya. Oke, jadi buat teman-teman kalau pas pulang nanti jangan langsung pulang. Kita bisa ke ruangan belakang di ruangan nursery, bisa ngopi-ngopi bareng, ngemil-ngemil bareng, bisa networking ya. Jadi jangan langsung pulang, kita bisa coffee lounge sama-sama. Oke, aku mau undang kita untuk bersama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam prayer request. Hari ini kita punya 2 prayer request ya teman-teman. Sesuai dengan culture-nya 2PM, kita mau bersatu hati mendukung dalam doa untuk teman-teman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada siang hari ini kami juga mau bersatu hati Tuhan. Mendoakan untuk teman kami yang sedang dalam persiapan untuk melakukan lomba dalam tahap nasional. Tuhan, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalir atas teman kami. Kami percaya Tuhan, hikmat seperti Daniel Engkau turunkan atasnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menggenggam tangannya dan keberhasilan itu ada untuknya Tuhan jika ia berjalan bersama Engkau. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau teman kami sudah bisa lolos Tuhan dari seleksi kantor. Semuanya karena kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk teman kami yang sudah diberikan pekerjaan baru. Engkau juga sudah memberikan kekuatan bagi dia Tuhan selama setahun kebelakangan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas Tuhan dari penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan belajar bersama-sama. Kita mau menyanyikan bersama-sama salah satu lagu terbaru dari 2PM. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang lagu ini. Lagu ini bercerita tentang bagaimana kita sebagai anak muda dengan semua tantangan di dunia ini. Mungkin kita struggling, mungkin juga kita capek. Mungkin ada dari kita memilih untuk menyerah. Tapi kita hanya perlu ingat ini bahwa menyerah bukanlah suatu pilihan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita hanya perlu ambil langkah untuk bertahan. Dan kita perlu ambil langkah untuk berserah. Karena kita percaya bahwa dalam kita bertahan dan kita berserah, ada kekuatan dari Tuhan yang datang buat diri kita. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku lelah dalam perjalanan menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah
Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Saat ku lelah dalam perjalanan menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bertahan dan selalu bertahan, amin. Bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku ada hari ini karena Kau yang sertai. Berjalanlah selalu bersamaku, tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab tangan-Mu terbuka menolongku. Mari sama-sama kita naikkan. Ku ada hari ini karena Kau yang sertai. Berjalanlah selalu bersamaku, tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab tangan-Mu terbuka menolongku. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya Tuhan
dan selalu bertahan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Dialah naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah. Yesus, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi kita naikkan, katakan dengan hatimu. Ku bertahan. Bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Berserah dan selalu berserah. Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan. Bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah. Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kami bisa bertahan semua karena Engkau Tuhan. Kami masih ada sampai sekarang juga karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Sebelum kita mulai firman, saudara tetap berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Boleh buka mata. Sebelum kita masuk dalam firman, sebelum doa berkat, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Kalau 2 PM ini, di gereja ini kita punya culture. Katakan yes, amin. Yes, amen. Ya, boleh tolong dimunculkan di multimedia. Kita punya culture namanya brew, katakan brew. B itu adalah belong to the house. R-nya adalah responsive to God's word. E-nya adalah expressive in worship. Dan juga W adalah warm to each other. Hari ini izinkan saya sebelum kita mulai khotbah untuk sedikit berbicara sebentar aja tentang R. We are responsive to God's word. Katakan we are responsive to God's word. We are responsive To God's word. Artinya begini, ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, siapapun itu yang berbicara, artinya dia pengen jemaatnya jangan tinggal diam. Tapi kita harus responsif, don't stay silent. Tapi kita harus berespon, katakan amin. Amin. Di Yakobus tertulis seperti ini. Do not merely listen to the word. Jangan cuman dengar dan lewat begitu aja. Don't just listen to sermon. Tapi kalau kita dapat kata-kata dari Tuhan, anggaplah itu seperti hidup kita bersandar kepadanya. Bersandar tahu ya, kayak duduk kan kita nyender ya. Jadi seolah-olah kata-kata itulah satu-satunya yang kita butuhkan. Do not merely listen to the word. We don't just take information. We are getting revelation. Katakan amin. Amin. Lalu firman-Nya juga bilang di Ibrani 4:12. Bahwa saat firman dibagikan, firman itu aktif dan bekerja dan firman yang hidup. Artinya waktu kita dengar firman, God is working. Yes. Waktu kita dengar firman, God is shifting something in our life. Yes. God is shifting something in our situation. Karena itu saat firman dibagikan, bukankah Tuhan deserve our response, ketepuk tangan buat dia. Yes.
Waktu heavens open and God talks. Dia butuh respon, kita butuh merespon. Benefitnya ada di kita. Nah, bagaimana kita mempraktekkan itu di ruangan ini? Ketika firman dibagikan, this is our culture 2 PM. Fokus. Eliminate your distractions. Handphone matiinlah, pinggirinlah. Kita udah kebanyakan screen time, betul? Waktu firman dibagikan, catat firman Tuhan. Kamu sedang mencatat kata-kata daripada penciptamu sendiri. Saat firman dibagikan, you respond with expressions. Katakan amin, katakan yes, katakan come on, itu buat saya, amin. Declare it to yourself, to your family, to your generations. So it's not just about noise, but it's about noise from your heart. God deserves the expression of your heart. Amin, saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mulai firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Hamba-Mu gak mampu, mampukan aku Tuhan. Mampukan kami semua di tempat ini. Sehingga kami semua bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Kami akan belajar di bulan ini, di mana adalah bulan victory. We are going to take our crown over bad habits. Tuhan bekerja, Roh Kudus Kau yang urapi kami semua. Kami terima firman-Mu, kami siapkan hati yang subur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kemuliaan hanya untuk Engkau, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, silakan duduk. Silakan duduk, tim praise and worship. Thank you for the worship. Shalom, selamat siang. Are you ready? Kurang kencang ya. Are you ready? Hari ini judulnya adalah Victory over Bad Habits. Nah, seringkali bad habits kita gampang untuk mengetahuinya. Tapi sebenarnya ada habits-habits yang lebih di area abu-abu atau di area yang kita mungkin gak pikirin, tapi ternyata itu sebenarnya adalah habits yang bisa merusak kehidupan kita, saudara. Nah, tidak ada orang, perhatikan, tidak ada orang yang ngeplan kehidupannya untuk gagal, betul? Ada di sini? Waktu resolusi bilang, oh saya tahun ini saya pengen bangkrut, saya pengen gagal, tahun ini saya gak pengen menikah. Gak ada yang plan hidupnya untuk mess up, betul? Semua pengen maju, semua pengen berhasil, karena itu naluri, betul? Itu saya percaya kalau kita mau sesuatu lebih, kita mau sesuatu lebih baik lagi, itu naluri dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita semua punya seperti itu, gak ada yang ngeplan untuk gagal. Ya, nah tapi seringkali waktu kita gagal dan waktu kita waktu kita jatuh atau kita nggak berhasil, seringkali kita atau orang lain itu men-summarize kegagalan kita begitu simpel dalam satu kalimat. Betul? Contohnya seperti ini. Oh iya, dia akhirnya bercerai karena mungkin diguna-guna atau didukun atau disantet. Kita gampang ngomong seperti itu. Oh, dia pernikahannya gagal karena lakinya jatuh ke dalam alkohol. Atau oh dia masa depannya rusak karena dia konsumsi narkoba, ya udah rusak begitu aja. Oh iya, dia nggak dapet jodoh. Ya karena dia tidak perhatikan kehidupannya, mungkin dia lihat aja dia nggak take care of himself. Kita sering men-summarize satu keadaan dalam satu penyebab, seolah-olah orang tersebut gagal because he is having one bad day. Nah, padahal tidak seperti itu. Seseorang mess up his life karena rentetan-rentetan kejadian sebenarnya. Yang mungkin dia salah mengambil keputusan, dia salah cara pikirnya, dia salah ambil keputusan, dia salah bertindak. Dan kemudian terjadi satu habits yang muter-muter hal-hal kecil sehingga pernikahannya hancur, betul? Ya, jadi enggak segala sesuatu kejatuhan itu happens
Satu kali aja karena dia mengalami kesialan atau dia having a bad day. Nah ini sama yang terjadi sama satu tokoh Alkitab yang kita tahu semua, namanya Simson. Teman-teman tahu ya, si Simson, dia adalah salah satu dari hakim-hakim yang ditunjuk Tuhan. Dia diberkati dengan supernatural strength, luar biasa banget. Dia udah dikasih destiny sama Tuhan, dia harus mengalahkan, dia harus melawan orang Filistin pada zamannya. Tuhan memberkati dia luar biasa. Tuhan kasih dia power dan dia memang dari lahir sudah dipisahkan dari orang yang lain. Nah, this is his destiny. Dan kadang-kadang kita cuma men-summarize kehidupan Samson begini. Dia diberkati, dia dikasih supernatural strength, tapi karena dia main sama perempuan yang namanya Delilah, hancurlah semuanya. Betul? Kita cuma summarize his life in one sentence. Kalau saya gambar nih polanya ya, kita suka seperti ini saudara. Gara-gara satu tindakan itu, maka rencana Tuhan semua rusak. Dan destiny-nya si Simson itu rusak. Kita seringkali men-summarize segala sesuatu dengan begitu gampang. Oh dia gagal karena ini, dia gagal karena itu. Padahal ada rentetan-rentetan kejadian, ada habits-habits yang terbentuk. Sehingga baru satu hari terjadi yang namanya downfall. Ya, perhatikan ayatnya di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-1. Tertulis seperti ini saudara. This is very, very interesting. Perhatikan. One day, suatu hari, Samson went to the Philistine town of Gaza and spent the night with a prostitute. Nah jarak dari rumah Simson ke Gaza, tahu gak berapa jauh? 25 miles. Kalau dihitung dengan steps, 56 ribu sekian langkah. Perhatikan, aneh gak? Ada satu orang yang diberkati Tuhan luar biasa. One day, dia rela jalan 25 mil ke tempat musuh lagi, bener gak? Ke tempat musuh lagi, malam-malam lagi, and then spend the night with prostitute. Kalau jalan kaki 25 mil, mungkin berhari-hari, bener. Dan dia bisa pastikan sampai ke situ, ke Gaza, Gaza itu tempat Filistin. Dia bisa sampai ke situ malam-malam, ketemu prostitute, and spend the night. Ada yang aneh gak? Kalau saya pas lagi baca ini, saya langsung curiga, jangan-jangan dia udah pernah kayak begini. Betul? Karena gak ada orang yang jalan ke tempat musuh, emang di tempat sendiri tidak ada pelacur, betul? Kenapa dia harus pergi ke jauh ke tempat musuh dan di situ dia harus spend the night with prostitute? Nah inilah kehidupan Simson yang sebenarnya kejadian Delilah adalah highlight daripada kejadian-kejadian yang sama yang sebenarnya sudah menjadi habit dia. Nah kita akan lihat saudara, sebenarnya destiny tidak hanya begitu rusak karena satu action yang salah. Nah ini adalah pola daripada destiny. Oke, saya harus jelaskan ini, saya pernah jelasin, tapi kita harus ingat ini bahwa tidak hanya action kita, satu action atau dua action yang menyebabkan destiny kita seperti apa. Tapi rentetan hidup kita, pattern itu selalu dimulai dari hati, our heart. Makanya Tuhan menebus kita dan dia menggantikan hati kita dengan hati yang baru. Karena kita gak bisa mengganti hati kita dengan hati yang baru. Karena dari hatilah lahir bagaimana cara kita berpikir. What's in your heart becomes your way of thinking. Betul? Kalau hatimu busuk, pikiranmu pasti busuk. Kalau hatimu licik, pasti pikiranmu pikirin hal-hal yang picik atau licik. Makanya firman Tuhan bilang, guard your heart because everything flows from your heart. So what you think is flowing from your heart.
Dan kita nggak bisa apa-apa sama hati kita. Makanya Tuhan yang gantikan hati kita dengan hati yang baru. Nah, setelah hati urutannya adalah mindset. Dan mindset ini firman Tuhan juga berbicara. Be transformed, be renewed. Pikiranmu, pembaharuan pikiranmu harus terjadi. Jadi nggak cuma kamu terima keselamatan dan kamu tidak berubah pikirannya. Karena bagaimana cara kita berpikir itu menentukan tindakan kita, betul. Kamu berpikir seperti ini, kamu bertindak seperti itu. Kamu berpikir kamu gak bakal bisa nikah, kamu gak akan cari venue, kamu gak akan ke sana. Bagaimana cara kita berpikir menghasilkan actions, dan actions yang diulang-ulang terus itu menjadi habits. Dan habits kita adalah reflection of our character. Karena firman-Nya berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau buahnya baik, kelihatan pohonnya baik. Kalau habitsnya baik, pasti kelihatan karakternya atau pohonnya itu baik. Karena itu karakter itu adalah consistency of values and conduct. Character is the consistency of values and conduct. Jadi bagaimana hatimu, bagaimana pikiranmu, bagaimana perbuatanmu, bagaimana kebiasaanmu, begitulah karaktermu. Masih ikut sampai sekarang? Ya. Nah, karakter inilah yang determine destiny kita. Karakter inilah yang menjadi ukuran sama Tuhan sebagaimana kamu dipercaya sama Tuhan. Karakter inilah yang dilihat sama Tuhan. Your destiny is not just a dream, it's the fruit of all your inner life sampai ke hati. Ya. But the problem is di bagian yang namanya habits, ya. Kita punya yang namanya stronghold. The problem is ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berakar sedemikian rupa sehingga menghalangi kita kepada destiny yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalau sampai sini aja teman-teman semua mengerti, kita sekarang sudah mulai mencari kebiasaan apa yang sebenarnya menghalangi kita ketemu sama kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan ayat ini, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi firman Tuhan bilang manusia lama inilah di dalam situ ada habit-habits kita. Dan itu berujung kepada kebinasaan. We need to replace manusia lama, artinya kita harus replace bad habits dengan manusia baru with a new habit. With a godly habit. Supaya kita bisa ketemu dan mengenal yang namanya kehendak Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam habits. The question that we need to ask adalah, adakah habit buruk yang kamu harus hancurkan di dalam kehidupanmu sekarang? Kalau habit buruk kita udah tahu dengan jelas, tapi kalau yang ada di area abu-abu itu bagaimana? Salah satu habits yang menurut saya, ini saya akan namain ya, saya akan sebutkan banyak habits, karena gak semua kita relate, tapi pasti ada salah satu yang kita relate, saudara. Untuk di sini yang kebetulan adalah yang cowok-cowok, ya. Biasa cowok-cowok jatuhnya ke dalam hal apa? Help me? Pornografi. Ya. Saudara tahukah kalau kita nonton film porno, ini terutama buat yang cowok, yang cewek juga sih sebenarnya. Waktu kita nonton film porno, ada satu bagian di otak kita yang makin lama makin rusak. Ada yang tahu? Di sini ada yang belajar saintis atau dokter. Waktu kita nonton film porno, ada satu bagian di otak kita namanya frontal lobe, itu rusak.
Makin lama makin rusak, makin lama makin rusak, makin lama makin rusak. Dan akibat dari itu adalah kita nggak bisa self control, kita nggak punya moral reasoning, kita nggak bisa setting goal, judgment kita cloudy, dan kita nggak bisa decision making. Ini salah satu habit yang very very obvious tentang pornografi. Kita udah bahas itu di kalau nggak salah di 2 minggu lalu, saudara. Ya, ini pornografi. Tapi bagaimana dengan habits lain? Saya contohin ya. Bimbang, ayo. Ada orang yang sedikit-sedikit bimbang, betul? Ditanya mau A atau B, aduh nggak tahu. Nggak bisa decisive, nggak tahu arahnya tuh kemana. Sepertinya tuh di otaknya tuh kayak benang kusut, betul? Dikasih pilihan A, B, atau C, selalu bingung. Kalau ditanya kamu mau ngapain, nggak tahu. Ditanya ini, kamu mau kemana abis ini? Kamu mau masa depanmu bagaimana? Apa rencanamu tahun ini? Selalu jawabannya gak tahu. Dia tuh selalu bimbang. Ada orang yang punya kebiasaan bimbang, saudara. Dan firman Tuhan bilang gelombang laut yang ditiup, itu seperti adalah orang yang seperti gelombang laut ditiup angin ke sana kemari. Nah sebenarnya bimbang, orang yang sudah terus-terusan bimbang, punya kebiasaan bimbang, dia sebenarnya cuma takut mengambil keputusan. Karena dia takut diambil keputusan yang salah. Jadi bukan dia nggak bisa memutuskan, dia punya pertimbangan, tapi dia takut karena dia takut karena dia nggak bisa memutuskan. Itu bimbang. Lalu ada lagi kebiasaan yang saya sering lihat di orang Indonesia. Ini yang saya sudah hancurkan waktu saya di Jerman. Yaitu kebiasaan yang namanya sungkan. Katakan sungkan. Kita diajarin buat sungkan, betul? Dulu waktu kita sekolah kita takut bener ya. Kalau ditanya angkat tangan, jawab gitu kita takut banget saudara. Nah perhatikan, berapa banyak dari kita yang sungkan dan kita kehilangan kesempatan untuk maju lebih cepat. Contohnya di kantor, di sini semua pada kerja ya. Pernah gak ngalamin begini, lagi meeting, lu gak ngerti dia ngomong apa. Meetingnya 1 jam, di setengah jam, pertama lu akhirnya kagak ngerti, lu lost dia ngomong apa. Dan akhirnya instead kamu bertanya, kamu bilang dalam hati begini, ntar aja deh abis meeting gue ngulik sendiri bahannya. Atau enggak gue tanya orang deh lewat chat, supaya gue bisa catch up sama meetingnya, betul? Nah berapa banyak waktu yang terbuang. Padahal kita sebenarnya tinggal di meeting, kita tinggal bilang, sorry, gue gak ngerti, tolong jelasin lagi. Yang di sini yang pernah kerja sama saya di Tokopedia, di kantor saya pasti tahu, saya di tengah-tengah meeting sering interrupt. Sorry, ntar dulu. Tolong diulang lagi yang sebelumnya, saya gak ngerti. Berapa banyak yang kita di sini sungkan, betul? Ke mall, semua pernah ke mall kan? Udah kebelet bukan main nih. Di situ ada resepsionis atau ada satpam. Daripada nanya satpam, gue mendingan cari aja deh. Di depan di situ kayaknya pasti ada WC, bener gak? Karena sungkan, kita gak bisa menemukan jawaban secara cepat. Semua dilatih untuk sungkan di tempat ini. Ada berapa banyak kesempatan yang bisa diambil hilang karena kita sungkan, bener. Makanya waktu dulu saya di Jerman, waktu saya di kantor, akhirnya saya menetapkan saya punya rules of 30 minutes. Kalau 30 menit saya nggak ngerti sesuatu, saya tanya orang. Karena harga daripada sungkan itu cuma malu, betul? Kita cuma perlu malu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Habis itu dia udah gak pikirin lu lagi kok, betul? Nah berapa banyak di sini yang kita karena sungkan, kita gak pernah bisa maju. Kita tahu dia bisnis ini, kita tahu dia di area itu. Kita sedang butuh pekerjaan, tapi karena sungkan gak pernah mau minta nanya, betul? Sampai sekarang yang benar-benar cuma nanya kerjaan sama saya cuma 2 orang. Tapi karena sungkan, aduh gak enak deh, nanti gue disangka begini, gue disangka begitu, semua segala macam. Lama-lama sungkan itu dibawa terus, dan kita gak bisa maju di dalam kehidupan. Ada lagi habits yang lain. Ini habits yang menurut saya semua orang mungkin kena, termasuk saya, cuek. Ayo.
Cuek, katakan cuek. Cuek itu artinya kurang peka atau gagal menaruh perhatian ke hal-hal yang harusnya jadi prioritas. Di gereja udah diumumin terus seperti ini, bahwa ini meeting rapat jam 4, jangan telat, pakai baju ini, itu segala macam. Kita tahu, tapi kita cuek, betul? Begitu banyak habits yang kita punya, yang kita ngerasa itu nggak merusak, tapi sebenarnya itu nggak membawa kita maju kemana-mana. Karena kita cuek, kita kehilangan kesempatan. Akhirnya kita harus bayar lebih, saudara. Cuek ini bahasa Inggrisnya adalah ignorance. Sudah dibilang baca firman Tuhan, sudah dibilang saat teduh, sudah dibilang ini, sudah dibilang itu, tahu tapi cuek. Kita sedang menghancurkan kesempatan untuk maju. Di Komsel saya selalu bilang sama anak-anak yang masih muda, kerja yang keras. Beneran saya ngomong, kerja yang keras. Selama kamu masih muda, selama kamu belum punya keluarga, belum punya anak, belum punya cicilan, kerja yang keras. Karena kalau udah kayak saya, saudara, di umur saya yang sekarang, jam 7 malam, otak saya udah kayak black box. Isinya hitam semua, cuman bisa duduk aja pelanga-pelongo. Saya udah bilang kerja yang keras. Beberapa kali saya bilang di Komsel saya, selagi muda, selagi duit lu belum banyak, perpuluhan. Tahu gak? Tahu. Tapi cuek. Tahu gak kalau kita cuek, kita sebenarnya sedang kehilangan sesuatu, saudara. Waktu kita disuruh perpuluhan, kita cuek, kita nggak lakukan. Kita sebenarnya sedang kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk melakukan the first management of money yang paling baik dalam kehidupan kita. Yaitu namanya perpuluhan, mengembalikan apa yang punya Tuhan. Tapi karena cuek, begitu banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Di hari nanti kita bayar itu semua. Betul? Selain cuek apa lagi? Ini ada satu kebiasaan yang sampai ada firman Tuhannya. Namanya kebiasaan tarsok. Tahu apa? Tar deh besok aja. Ngundur-ngundurin terus. Procrastination. Keluaran 8. Coba kita baca Keluaran 8. Ini sampai ada di Alkitab. Ini cerita lucu bener. Keluaran 8 sampai bilang begini. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini adalah salah satu tulah, ingat gak? Yang semuanya ada kodok. Jadi you bayangin di kamar you ada kodok, di ranjang ada kodok, di semua ada kodok. Lalu ayat 9, kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu. Dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Perhatikan katanya si Firaun apa? Katanya besok. Saya bingung kenapa gak sekarang, betul? Semuanya udah ada kodok. Tapi dia bilang besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Kalau cuek itu akan membuat kamu membayar lebih mahal, tapi kalau menunda it will cost you everything. Menunda itu sama aja kamu mengubur kesempatan yang sebenarnya sedang dikasih di muka kamu. Jika kamu tunda menabung, satu hari nanti kamu akan kehilangan kesempatan saat investasi mengundang kamu. Betul? Sekarang apa yang kamu tunda? Seharusnya seperti yang tadi saya bilang, seharusnya kita bisa balikin perpuluhan, tapi kita bilang besok aja, besok. Kita sedang mengubur kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Berapa banyak di sini yang pengen hidup sehat? Angkat tangan. Oke, turunin. Berapa banyak di sini yang olahraga?
Oh banyak, ini bohong kayaknya. Berapa banyak yang kita menunda, kita gak olahraga, kita gak diet. Sebenarnya kita sedang mengumburkan satu kesempatan, saudara. Karena kalau gak kamu lakukan yang baik buat tubuhmu, siapa lagi yang mau lakukan yang baik buat tubuhmu? Betul? Gak ada lagi yang akan memperhatikan tubuhmu selain dirimu sendiri. Kalau kamu menunda berhenti dari yang namanya addiction, termasuk pornografi dan segala macam, kamu sedang mengubur pelan-pelan masa depan yang indah. Segala sesuatu yang ditunda, artinya kamu sedang kubur dalam-dalam ke tanah. Kalau kamu menunda, kamu punya masalah emosi tentang amarah misalkan. Anger, kamu dikit-dikit marah, kamu dikit-dikit komplain. Kalau kamu menunda beresin itu, kamu sedang mengubur kesempatan untuk dapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Ada lagi habits, too much screen time, betul? Anda amin? Saya nggak enak loh kalau setiap khotbah kayaknya disuruh nabrakin orang melulu. Disuruh nyindir orang melulu. Sampai saya bikin survei kemarin, puji Tuhan ada 50 orang yang jawab. Saya tanya, average using Instagram berapa banyak sehari? Anonymous. Saudara tahu 70% jawabnya berapa? 70% menggunakan Instagram lebih daripada 1 jam sehari. Itu baru Instagram. Temennya Instagram ada siapa? Ada TikTok. Temennya TikTok ada siapa lagi? YouTube. Boleh gak kalau saya gara-gara ada TikTok, YouTube, Instagram sama Netflix ya? Boleh gak saya summarize average 70% lah ya? 3 jam sehari ya. Nah saya hitung, saya suruh ChatGPT hitung. Kalau ceritanya dari umur 20 kita masih hidup 60 tahun lagi. Umur manusia mungkin 80. 60 tahun, kita ceritanya masih punya waktu. Kita kerja 1 hari berapa jam kurang lebih? 10 ada ya? Gak ada. Ini nganggur semua atau bagaimana? That's a bad habit. 10 jam? Termasuk transport? Oke. 10 jam working, tidur 7 jam saya tulis. Screen time 3 jam. Tahukah kalau saudara masih punya 60 tahun lagi, kerjamu itu kalau dihitung-hitung adalah 25 tahun, tidurmu adalah 17,5 tahun, dan screen time-mu waktu kamu meninggal adalah 7,5 tahun. Oh saya belum tambahin lagi ada Mobile Legend. 1 jam lah Mobile Legend. Betul? Coba pikir panjang ke depan. Waktu saya udah tua, saya udah mungkin di bangku atau di ranjang kematian dan saya lihat lagi kehidupan saya belakang. Ternyata 10 tahun saya habisin main Instagram, TikTok dan segala macam. Mau? Ada yang mau kayak gitu? Too much screen time, self-negative talk. Berapa banyak di sini yang lagi mau cari kerjaan? Dan berapa banyak yang selalu dari mulutnya keluar, market lagi susah. You are talking negative things to yourself, man. Beberapa orang yang saya kenal selalu dapat pekerjaan tuh di masa-masa sekarang. Saya tanya kepala rekrutmen Sinarmas Group, posisinya tinggi sekali. Emang sekarang susah ya cari kerjaan? Enggak, kita buka terus. Lu terpengaruh sosial media aja. Katakan amin. Jangan self-negative talk. Ada lagi habits lain. Always saying yes to everything. Iya terus, iya terus, iya terus, iya terus jadi kebiasaan. Padahal akarnya karena insecurity, gak pengen ditolak. Ada lagi kebiasaan saying fine. Padahal kamu lagi gak fine, betul? Bagaimana orang mau tolong kamu setiap kali apa kabar? Luar biasa. Padahal di sininya hancur. Kayaknya kalau di grup leader kadang-kadang tanya saya,
Randy gimana kabar ya? Lagi berantakan kok. Siapa tahu dia doain saya, betul? Begitu banyak habits-habits yang berakar dalam kehidupan kita. Constant complaining, betul? Ada tempat ini yang komplain terus. Tahu gak akar dari komplain itu adalah bitterness di dalam hati kita. Ada juga kebiasaan lain yang comparing terus, betul? Apa-apa dibandingkan. Coba deh, dari semua yang saya ngomong, pikirin. Kalau saya masih punya akar-akar itu, kira-kira masa depan saya gimana? Ada juga yang punya habits, cepat puas. Ayo, mediocre. Aku dibayar segini, gue lakukan aja segitu. Gue udah biasa begini, ya gue biasa aja begitu. Tahukah saudara, kita diciptakan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Tanya aja di sini yang khotbah, misalkan Kodidi ya, Kodidi bikin khotbah. Dikhotbahin di ibadah yang pertama, 2, 3. Yang paling bagus yang mana kok? Ibadah ketiga. Selalu punya naluri sebenarnya bisa lakukan yang lebih baik lagi. Tapi karena ada stronghold, ada akar yang begitu dalam, sehingga kita gak bisa maju ke destiny kita. Buka lagi Efesus 4. Saya akan ajarin how to break bad habits. Tetap fokus. Efesus 4 ayat 22. Kamu harus ganti manusia lama dengan manusia yang baru. Artinya begini. What gets you here is your old self. Betul? What gets you there is your new self. Betul? Artinya begini. What gets you here won't get you there. Nangkep gak? Kamu jadi seperti sekarang karena kebiasaanmu yang dulu. Dan kamu bisa pergi ke satu masa depan yang baru dengan kebiasaan baru. Artinya kebiasaanmu yang lama gak bakal bisa bikin kamu ke sana. What gets you here won't get you there. Jadi kamu harus tahu di dalam musim apa kamu sekarang. Dengan segala pengetahuan sudah terbuka di ChatGPT, DeepSeek, apa semua segala macam. You masih gak mau kerja keras, you masih gak mau belajar, you masih mau seenak-enaknya dalam hidup. You get what I mean? Nah, bagaimana caranya untuk kita break our bad habits? Coba di next. Perhatikan. You need to break the cycle of habits and build a better one. Di sini saya akan ngajar ya, saudara. Perhatikan yang ini. Ini adalah habit loop. Ada trigger, ada action, ada reward. Ada trigger, ada action, ada reward. Dia muter-muter terus. Minimal 30 kali, kalau dia muter 60 kali jadi yang namanya habits. Nah, trigger ini ada banyak macam. Tapi yang kebanyakan itu adalah yang ini. Triggernya ada waktu, ada tempat, ada emotion, ada people, ada event. Makanya kalau saudara ke terapis, ke psikolog, psikiater, mereka selalu terapin hold. Biasanya ini yang nge-trigger kita punya kebiasaan jelek. Waktu kita lagi hurt, angry, lonely, tired, atau happy. Disitulah biasanya emosi-emosi ini yang men-trigger kebiasaan kita. Waktu kita lagi hurt kita ngapain, waktu kita angry kita ngapain, waktu kita happy kita ngapain, saudara. Nah, dari cycle ini, kenapa sih susah banget breaking bad habits? Karena bad habits, rewardnya adalah sekarang. Bad habits itu rewardnya langsung kamu dapat. Aku pengen makan Indomie, Indomie enak ya. Kamu langsung dapat enaknya. Tapi harga yang harus dibayar itu nanti.
Nah tapi kalau good habits kamu nggak dapat rewardnya sekarang. Kamu justru bayar mahal sekarang. Nanti baru kamu dapat yang namanya rewardnya. Itulah kenapa kita susah untuk break the bad habits. Nah bagaimana cara kita menghancurkan habits kita saudara? We need to remove the cue atau the trigger. Perhatikan yang 5 ini. Time, place, emotion, people, sama event. Saya kasih contoh, waktu. Misalkan sekarang udah jam 7 pagi, kita udah kebiasaan kalau jam 7 pagi saya minum kopi. Betul? Location, ketika saya duduk di tempat kerja saya, yang pertama kali saya buka mungkin saya ngecek email. Kita ke-trigger karena ada location. Kita juga bisa ke-trigger karena emotion, betul? Waktu stres, saya pengen makan enak. Other people atau people, ketika saya lagi sama teman, kebawaannya saya pengen ngerokok. Ketika saya sama orang itu, bawaannya saya pengen ngelakuin hal-hal yang gak bagus. Ada trigger-trigger yang kita harus perhatikan dalam kehidupan. Ada event, event ini artinya apa? Setelah satu event, biasanya kita mau ngapain? Setelah saya abisin main menu saya biasa nyari dessert. Ini adalah trigger-trigger yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah coba di next, secara cepat. Perhatikan the story of Samson. Dia jatuh sama Delila, sama prostitusi, itu bukan satu kali act doang. Ini ada habits yang sudah terjadi di dalam kehidupan Samson. Soal waktu, setiap kali dia main prostitusi tertulis selalu malam hari. At night time, selalu dia tempted untuk melakukan itu. Abis dia lawan Filistin, dia pasti mau cari perempuan. Location, Samson itu like to wander also to the enemy territory. Dia pergi ke Timnah, dia pergi ke Gaza, dia pergi ke Valley of Sorek. Saudara tahu gak? Cerita Samson ini itu 4 pasal doang. Tapi 4 pasal ini Samson pergi ke 11 tempat yang berbeda di dalam kehidupannya. Dia suka pergi ternyata. Dan ada lokasi-lokasi yang membuat dia lemah dan jatuh dalam dosa prostitusi itu. Emosi apa yang terjadi di Samson? Kita tahu ada lust, loneliness. Karena dia dipisahkan, dia selalu dijaga. Ada pride, ada anger. Kalau kamu baca tentang Samson, dia mau balas dendam terus. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Itu semua trigger-triggernya dia. Trigger orangnya apa? Philistine woman, betul? Setiap ngelihat perempuan Filistin, mau jatuh kepada bad habits itu. Dan event, setiap kali dia sudah mengalahkan musuh, he fall back to the temptation. Saya kasih contoh satu lagi, bangsa Israel. The habits of complaining. Waktunya kapan kalau kita perhatikan? Setiap kali lapar, setiap kali haus, setiap kali ada ancaman selalu. Locationnya di mana? Selalu di desert, di padang gurun. Emosi apa yang selalu terjadi di mereka waktu mereka komplain? Mereka takut, mereka ragu, mereka nggak enak, mereka merasakan discomfort. Orang-orang seperti apa yang nge-trigger mereka komplain? Kalau mereka rame-rame, betul? Mereka komplain selalu rame-rame, nggak pernah komplain sendirian. Dan yang terakhir itu adalah event. Setiap kali habis Tuhan melakukan miracle, they forget, they complain. Miracle, forget, and complain. Ini adalah trigger-triggernya saudara. Kalau kita mau break our habits, kita harus coba untuk hancurkan triggernya. Coba di next. Yang di tengah ini tolong di next. Kalau kita lihat dari cerita Samson, mungkin yang kita bisa, coba di next lagi. Mungkin lihat dari yang situ aja kali ya, coba boleh sebelumnya. Ke yang, ya yang ini, yang itu juga. Di next. Yang ada place sama itunya dicoret. Nah, saudara lihat di situ aja.
Bagaimana untuk menghancurkan habits? Kalau di Samson mungkin kita harus hilangkan tempat atau people. Jangan ketemu sama perempuan Filistin, jangan pergi ke daerah Filistin. Mungkin itu akan membantu untuk kita break our habits. Nah, tapi hanya menghancurkan trigger dari habits itu tidak cukup. Perhatikan. Kita harus mengganti action yang lama dengan action yang baru. You need to replace the old self to the new self. Artinya nggak bisa, saya berhenti ngerokok aja. No, nggak bisa. Harus ada aktivitas yang menggantikan itu. Saya berhenti main game aja, nggak bisa. Harus ada aktivitas yang menggantikan itu. Karena itu harus kita bikin new actions, saudara. Nggak bisa enggak. Jadi sekarang apa habits yang kamu mau hilangin? Kita harus ganti dengan habits yang baru. Nah, sebenarnya semua habits itu adalah masalah daripada hati. Semua habits adalah masalah dari hati. Kita gosip karena kita perlu validasi. Kita gosip karena kita iri hati. Kita menunda karena kita mungkin orang yang perfeksionis atau ada kemalasan di dalam hati. Kita berbohong karena kita punya fear of rejection. Segala sesuatu, pornografi dan segala macam itu semua adalah masalah hati. Dan yang terakhir, saudara, setelah kita remove triggernya dan kita ganti action yang baru, perhatikan, this is the key. Kita harus build the keystone habits. Perhatikan. The keystone habits, slide saya yang terakhir. Build the keystone habits. Kalau saudara lihat gambar ini, ada satu batu yang namanya keystone. Batu ini yang diwarnain warna hijau, kalau dia hilang semuanya hancur. Artinya adalah habits yang kamu harus bangun supaya segala habits yang keluar itu juga terimpact sama habits ini. Ini adalah keystone habits. A habit that impact how we think, that impact how we feel, and impact how we decide. Dan bagaimana semua tindakan kita tercapai, itu semua karena habit ini. Daniel 6 ayat 11. Ketika Daniel mendengar hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allah dan memujinya berapa kali? 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Ini adalah 3 keystone habit yang kamu harus punya. You need to have a prayer life. You need to have a worship life. Dan yang terakhir adalah arah Yerusalem. Kenapa Daniel tahu dia berdoa ke arah Yerusalem? Karena dia baca Torah daripada firman Tuhan. So you need to have a prayer life. You need to have a worshiping life. Kamu harus senantiasa praise and worship. Dan kamu harus senantiasa baca firman Tuhan. Karena inilah yang sanctify our heart, our mind, sehingga kita bisa mempunyai habits-habits yang sehat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Terakhir ya, saudara. Ini adalah, perhatikan, ini penting sekali. Mungkin dulu yang kalau di Abalov tahu buku ini. Dream Book. Erik tahu ya, kayaknya Erik dulu di Abalov. Ini adalah dream book saya, saudara. Sampai sekarang saya masih tulis dream book saya. Saya bacain beberapa karena ini ada maknanya, saudara. Saya di sini tulis waktu pertama kali saya mau studi, saya pengen lulus, saya pengen jadi excellent student. Karena saya pengen jadi anak yang berbakti. Perhatikan ya, saya pengen jadi anak yang berbakti, makanya saya pengen lulus dengan baik. Kemudian saya tulis lagi, saya pengen punya six pack.
Dan waktu itu sudah terjadi kejadian karena saya pengen jadi versi saya yang lebih baik lagi. Kemudian di sini saya tulis, saya pengen jadi seorang pemimpin perusahaan. Saya tulis saya pengen jadi CEO. Karena saya tulis di sini saya pengen jadi provider. Saya juga tulis di sini, saya pengen bangun rumah untuk keluarga saya. Karena saya pengen jadi provider, saya pengen jadi a better husband and a better father to my children. Perhatikan, semua tujuan yang saya tulis, semua apa yang saya tulis di sini yang saya pengen capai, semua terhubung sama saya mau jadi orang yang seperti apa, betul? I want to be a provider, I want to be a good father, I want to be ini. Semua itu terhubung dengan apa yang saya pengen jadi, betul? Saya pengen punya ini, saya punya pengen itu, semua terhubung dengan role saya. Dan role itu adalah platform yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara. Bukan berapa banyak yang kamu punya. Tapi role apa yang ada pada tanganmu sekarang itu adalah platform yang Tuhan sediakan buat kehidupanmu. Saya punya banyak mimpi sehingga saya hidup tidak mengalir begitu aja. Saya perhatikan apa yang saya harus lakukan dan apa yang saya tidak boleh lakukan. Karena kita kadang-kadang bingung, oh kamu harus punya habits baru apa? Habits barumu selalu terhubung dengan kamu mau jadi apa. Karena itu saya tantang saudara, saya bertanya kepada dirimu, kamu mau jadi seperti apa? Kamu mau apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi bapak yang seperti apa? Kamu mau jadi businessman seperti apa? Kamu mau masa depanmu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Karena dengan kamu tahu, kamu baru tahu kamu harus bisa melakukan apa sekarang. Habits apa yang kamu harus develop sekarang, itu berhubungan dengan who you want to become. Kalau kamu gak pernah tahu kamu mau jadi seperti apa, kamu akan hidup mengalir. Oh kayaknya saya fine-fine aja sekarang, saya gak perlu develop a good habit, saya gak perlu perhatikan bad habit saya semua segala macam saudara. 13 tahun lalu, saya ingat banget. Saya waktu itu 13 tahun lalu ada di Singapura dan saya lihat ada gedung tinggi banget. Waktu itu saya baru mulai kerja saudara, dan saya bilang, saya pengen kerja di gedung tinggi di atas itu. Karena saya tahu di atas-atas itu adalah tempat eksekutif bekerja. Saya bilang sama Tuhan, saya pengen jadi eksekutif. Dan waktu tahun 2024, saudara, saya berhasil jadi eksekutif di salah satu perusahaan. Dan sekarang saya bekerja di gedung saya bekerja di tempat yang tinggi, saudara. Nah tapi kalau kamu tanya kepada saya sekarang, kamu sekarang mau jadi apa? Saya cuma bisa bilang kepada saudara, jadi eksekutif, jadi sesuatu yang tinggi, tidak terlalu membawakan fulfillment apa-apa dalam kehidupan saya. Kalau saudara mau tanya saya sekarang, Randy mau jadi seperti apa? Saya akan cuma ngomong satu hal, saya mau jadi seperti Kristus. Katakan amin. Saya mau jadi seperti Kristus. Nah saya gak tahu saudara, apa tujuan hidupmu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin kamu mau jadi manajer, kamu mau jadi apa? Tapi saya mau encourage saudara untuk coba milikilah satu kerinduan untuk mau jadi seperti Kristus. Kamu gak usah ada di posisi yang tinggi. Tapi kalau kamu jadi seperti Kristus, kamu akan punya love. You will have grace. You will have wisdom. You can reflect God's love everywhere you go. You can be a loving father. You can be a teaching father. You can be like Christ wherever you are in your company. Kalau saudara sekarang pengen jadi seperti Kristus, pertanyaannya selalu sama.
Habits apa yang kira-kira kamu harus hancurkan? Dan kamu harus develop habits apa di dalam kehidupanmu? Katakan amin. It's a difficult tema. Tapi perhatikan satu kata saya yang terakhir. The who should come before the do. The who that you want to become should come before the do. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kehidupanmu. Jangan sampai kamu develop sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gambaran Kristus yang kamu sedang kejar di dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan doa, saudara. Boleh taruh tanganmu di dada. Karena saya terbatas, saudara, saya cuma ngajar tentang bad habits, new habits. Saya ngajar teknik, semua segala macam. Tapi saya tahu saya terbatas. Karena itu mari kita taruh tangan di dada sama-sama sama saya juga. We pray together. Tuhan, mungkin kami punya mimpi yang begitu besar. Kami pengen menikah, kami pengen punya ini, kami pengen punya itu, kami pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Tapi hamba-Mu berdoa biar kami semua punya keinginan yang sama, yaitu supaya kami pengen menjadi Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi kebiasaan buruk kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehadapan-Mu we confess Tuhan. Mungkin kalau ada yang sedang terjebak di dalam pornografi, ada punya habit suka berbohong, menggunakan kata-kata dengan yang tidak baik. Kami punya kebiasaan tangan yang gak baik. Kami punya kebiasaan hati yang gak baik. We have emotional habits yang gak baik Tuhan. Kami serahkan semua kehadapan-Mu ya Tuhan. Please help us, oh Lord. Supaya kami bisa overcome apa yang menghalangi kami Tuhan. Supaya kami dapat destiny yang sudah Kau tujukan kepada kami. Aku berdoa buat teman-teman semua di sini yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kau yang hancurkan habits mereka yang dulu. Karena mereka perlu habits yang baru di dalam menjalin hubungan keluarga yang baru ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang sedang rintis bisnis ya Tuhan. Biar mereka dicelikan matanya, dibikin aware bahwa apa yang membuat mereka sampai sekarang gak bisa membuat mereka ke depan. Karena itu ungkapkan kepada mereka apa yang mereka perlu lakukan, apa yang perlu mereka develop. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, buat ibu-ibu yang ada di sini, mama-mami yang muda ya Tuhan. Mereka susah untuk mengurus anak rumah tangga. Hamba-Mu berdoa biar bad habits itu boleh Kau hancurkan ya Bapa. Kau yang berikan spiritual longing Tuhan, untuk maju lebih lagi, untuk mempunyai habits yang baru ya Tuhan. Yang tidak lelah untuk mengajar anaknya, untuk mendukung suaminya, dan untuk berdoa buat keluarganya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat teman-teman di sini yang sedang meniti karir, yang masih muda, yang sedang sekolah semua ya Bapak. Biar kami semua punya habits yang godly. Kami bisa jadi orang yang bekerja keras. Kami bisa punya habits yang produktif. Dan di atas semua itu ya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja. Supaya kami rindu membaca firman-Mu setiap hari. Supaya kami rindu memuji menyembah-Mu setiap hari. Dan supaya kami rindu, supaya kami mempunyai kehidupan doa setiap hari ya Tuhan. Because that's the keystone habits. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan, saudara. Bertahan dan selalu bertahan. Bertahan di dalam nama-Mu Tuhan. Berserah dan selalu berserah. Yesus, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan
untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan, menegur, mengingatkan kami Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang membangun habit baru yang sesuai dengan perkenanan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dia berlimpah-limpah di dalam struggle-nya, di dalam semua pencapaiannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Diberkati keluarganya juga Tuhan, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami GBI PRJ. Kami mau ucapkan berkat untuk para pemimpin kami Tuhan. Untuk Paniko, Dr. Yanto, untuk semua jajaran pemimpin yang menaungi kami. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Saatnya untuk kami mengakhiri ibadah kami Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati kami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Dan pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada beserta dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin.